Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbullah rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji syukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah menghidupkan kita dari kematian kita yang sementara, yaitu dari tidur kita sampai kita bangun lagi, dari kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari napas kita, dan dari segala macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepada kita begitu banyak. Sungguh wajar seorang hamba ini hanya memuji hanya kepada Allah Jalla Jalaluh, dikarenakan tidak ada pujian yang hak kecuali kepada Allah Jalla Jalaluh. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan beliau adalah satu-satunya manusia yang mana manusia yang sebaik-baik manusia yang diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan wajar kita terangkan kisah beliau, dikarenakan beliau adalah suri toladan setiap manusia. Kalau kita melihat sejarah beliau dari awal sampai akhir, subhanallah, cerminan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita terangkan panjang lebar tentang bagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam naik ke langit pertama bersama Jibril pada waktu itu, kemudian ketemu dengan Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam naik ke langit yang kedua. Ketika naik langit yang kedua, beliau bertemu dengan Isa alaihi salatu wassalam. Beliau bertemu dengan Isa dan Yahya. Dan kita sudah mengetahui bahwasanya Isa alaihi salatu wassalam kalau ditinjau dari segi keturunan, bahwasanya Isa alaihi salatu wassalam beliau adalah keturunan terakhir dari Bani Israel, yang mana Isa alaihissalatu wassalam dari keturunan Maryam, dari Maryam dari keturunannya Imran, dan Imran ini adalah salah satu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kalau bapak-bapak lihat surat yang ketiga di dalam Al-Qur'an, namanya surat apa? Ali Imran, ya, yang Allah Subhanahu wa taala kekalkan surat ini sampai sekarang. Dan kita baca, ini adalah dari keturunannya Isa alaihissalatu wassalam. Kalau kita lihat rentetan sejarahnya. Kemudian Yahya, ya, waktu itu, ya, kalau kita katakan Yahya ini adalah sepupunya siapa? Sepupunya siapa, Pak? Isa alaihissalatu wassalam. Karena kenapa? Ya, yang mengayomi Maryam pada waktu itu, yang sempat mau apa? Mengasih apa? Mengasih makanan, akan tetapi apa? Makanan itu sudah siap, ya. Subhanallah, dan makanan itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini adalah Yahya. Kemudian Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Isa dengan Yahya di langit yang kedua, ya. Waktu itu Jibril membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Isa mengatakan, "Selamat datang kepada saudaraku yang saleh," ya, kepada saudaraku yang saleh. Karena kenapa? Isa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa? Hampir sebantar, ya. Beda dengan siapa? Adam. Adam mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Selamat datang kepada anakku yang saleh," ya. Beda, ya. Makanya sebagai anak, kadang-kadang kalau menghormati orang tua, ya, menghormati orang tua sudah wajar. Dan orang tua
ya, mengasih sayangkan kepada anaknya sudah apa? Sudah semestinya. Ya, seperti keadaannya siapa? Keadaan ya Adam bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Isa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril alaihissalatu wassalam ya mengajak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langit yang ketiga. Sebelum dia naik ke langit yang ketiga juga langit yang ketiga juga dijaga oleh malaikat. Ya. Kemudian malaikat yang ketiga ini juga mengatakan kepada siapa? Kepada Jibril pada waktu itu, ya. Siapa ini? Dia katakan saya Jibril. Siapa bersamamu? Nah, yang bersamaku adalah Muhammad. Apakah Allah Subhanahu wa taala sudah mengizinkan? Kata Jibril, sudah diizinkan. Akhirnya apa? Dibukalah apa? Pintu apa? Pintu langit yang ketiga, dan di sana ketemu dengan nabi yang mana dikatakan oleh para ulama bahwasanya nabi ini kalau dilihat kegantengannya setengah dari kegantengan manusia, kegantengan apa yang berada di muka bumi ini. Kalau dikumpulkan, siapa beliau? Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Kalau bapak-bapak mungkin yang dari sini, mas yang setengah ini ganteng-ganteng semua, yang ini lain enggak terlalu ganteng-ganteng. Ya, insya Allah semuanya ganteng Pak, insya Allah. Jadi kalau sedunia ini setengahnya dikumpulkan gantengnya itu, ya baru ya sama dengan apa kegantengannya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Dan sampai digambarkan di dalam apa? Di dalam Al-Quran bahwasannya Azizul Misr. Azizul Mesir kalau bahasa kita ya wanita pingitan orang Mesir. Ya, pada waktu itu sempat apa? Sempat tertarik dengan siapa? Nabi kita Yusuf alaihissalatu wassalam saking gantengnya sampai terfitnah pada waktu itu. Akan tetapi pada waktu itu ya Yusuf alaihissalatu wassalam dia lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada berbuat apa? Maksiat, sampai-sampai dijelaskan di dalam surat Yusuf as-sijnu. Artinya apa? Penjara itu lebih baik bagiku, kata siapa? Kata Yusuf alaihissalatu wassalam. Dan subhanallah kisahnya Yusuf ini ya saking gantengnya ya satu daerah Mesir itu dikumpulkan apa? Wanita-wanitanya Pak. Dikumpulkan semuanya. Oleh siapa? Azizul Mesir ini. Pas dikumpulkan ternyata apa? Masing-masing dari mereka dikasih apa Pak? Dikasih buah-buahan sama dikasih pisau. Ya. Kemudian apa? Kemudian Nabi kita Yusuf alaihissalatu wassalam lewat doang Pak. Baru lewat. Belum apa? Belum dipajang. Kalau sekarang subhanallah kalau pengantin kita dipajang ya. Ini yang lewat mungkin apa? Subhanallah nggak ada yang apa? Motong tangannya. Karena jarang yang ganteng. Tapi Nabi Yusuf subhanallah baru lewat doang. Ya, baru lewat doang. Sehingga apa yang terjadi Pak? Ternyata apa? Setiap wanita yang megang apa? Megang pisau dengan ya buah-buahan tadi itu salah dia potong. Ternyata apa? Dia lukai tangannya. Saking apa? Saking ngelihat bagaimana apa? Kegantengan Yusuf. Kata mereka, ini bukan manusia tapi apa? Malaikat katanya. Ya, saking apa? Saking gantengnya Yusuf alaihissalatu wassalam. Dan yang ke langit yang ketiga ini Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Yusuf alaihissalatu wassalam. Kemudian Jibril mengajak kepada langit yang keempat. Ya. Di langit yang keempat ini ketemu dengan saudara ya, senabi Rasul kita sallallahu alaihi wasallam namanya Idris. Ya. Idris ini mengatakan bahwasanya wa rafa'na makanan 'aliyya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat apa? Ya, tempatmu yang paling apa? Yang paling tinggi. Kemudian dia katakan selamat datang kepada saudaraku yang saleh. Yaitu kepada Nabi kita siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, Jibril juga apa? Mengajak ke langit yang kelima. Ya. Beliau ya, mengajak ke langit yang kelima ketemu dengan ya, Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian Jibril mengajak kepada ke langit yang keenam, ya, ketemu dengan ya
afwan, diajak ke langit yang keenam, ketemu dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang apa? Yang warna kulitnya kehitam-hitaman. Ya. Kemudian beliau diajak ke langit yang ketujuh, ya. Kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Baitul Ma'mur. Dan Baitul Ma'mur ini, ya, ada di sana, ya, di Baitul Ma'mur ini, Pak, orangnya tua, kemudian orang tua ini bersandar, Pak. Ya. Kalau kita katakan dia termasuk orang yang apa? Haibahnya. Kalau bahasa kita itu sendiri dari raut mukanya memang sudah tua. Ya, lagi bersandar. Kemudian Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril, siapakah ini? Kata Jibril, bahwasanya ini adalah, ya, keturunan kamu yang ke-30. Siapa keturunan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-30? Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dikarenakan Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam mempunyai apa? 2 orang apa? Anak. Ya, kalau kita lihat keturunan, bahwasanya beliau mempunyai siapa namanya anak yang pertama? Nabi siapa? Nabi Ibrahim punya anak 2. Ismail sama Ishak. Iya. Yang pertama Nabi Ismail berasal dari Hajar. Kemudian Ishak berasal dari siapa? Berasal dari Sarah. Dan subhanallah, dari Ismail ini, ya, lahir keturunan manusia yang apa? Yang paling utama, yaitu Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari apa? Dari Ishak ini lahirlah siapa? Yakub, yang kita kenal dengan apa? Israel. Makanya orang-orang menyebutkan Bani Israel, ya, ini nama lain dari Nabi Yakub. Nama lain dari apa? Nabi Yakub. Sampai, ya, lari ke Musa, ya. Dari Musa turun sampai bawah, ya. Tadi sebutnya ke Imran, Maryam, sampai ke siapa? Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya, dari keturunan ini. Kemudian Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga dibilang oleh siapa? Dibilang oleh Ibrahim, selamat datang anakku yang soleh. Ini beda-beda, Pak. Pertama nyebutnya apa? Saudaraku yang soleh. Kalau yang sebentar seperti Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Akan tetapi Nabi Adam menyebutkan apa? Selamat datang kepada siapa? Anakku yang soleh, seperti Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ya, diajak ke tempat yang lebih atas lagi, namanya Sidratul Muntaha. Ya, Sidratul Muntaha ini adalah, ya, tempat yang sangat indah. Sampai-sampai dikatakan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya apa? Beliau melihat itu seperti kepingan, ya, dari apa? Dari, ya, uzunnya gajah. Kalau bahasa kita dari apa? Telinganya gajah. Berarti kalau telinganya gajah, bapak-bapak ngelihat telinga gajah segede mana, Pak? Gede sekali, ya. Ya. Jadi, ya, kayak apa? Kayak telinga gajah, ya. Dan besarnya itu seperti percis seperti itu, kata dalam sejarah. Dan warnanya, ya, berkilau seperti cahayanya emas. Saking indahnya. Ya, saking indahnya. Kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, belum pernah saya nemukan, ya, seindah ini, katanya. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Kemudian diceritakan juga bahwasanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ketika naik ke Sidratul Muntaha, ya. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mau naik ke, ya, ketemu dengan siapa? Ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa? Sebelum naik yang lebih atas lagi, Jibril ini, Pak, ya, dia berhenti. Enggak berani naik. Karena kenapa? Diizinkan cuma sampai situ saja. Jibril ini. Kata para ulama bahwasanya kalau seandainya Jibril naik 1 senti saja, melebihi apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Jibril akan hangus langsung. Ya, saking apa?
saking agungnya Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, saking agungnya Allah Subhanahu wa taala, tapi Rasul kita sallallahu alaihi wasallam diizinkan. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Kadang-kadang manusia yang terbaik seperti Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ini ternyata ya kadang-kadang lebih utama daripada siapa? Daripada para malaikat. Karena kenapa? Rasul kita sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling terbaik. Ya, diangkat sampai apa? Diangkat kemudian ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam enggak melihat Allah Subhanahu wa taala, hanya melihat cahaya. Karena dikatakan oleh para ulama bahwasannya apa? Kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala entar di mana? Di akhirat. Karena dijelaskan di dalam hadis bahwasannya apa? Kenikmatan yang paling besar. Ya. Kalau kita katakan surga itu nikmat, Pak, subhanallah. Ya, nikmat surga itu. Akan tetapi lebih dari itu katanya. Lebih dari itu kenikmatan yang paling besar itu adalah apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat yang paling besar. Walaupun surga juga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya diceritakan di dalam asar dan hadis bahwasanya Asiyah, siapa itu Asiyah? Siapa itu Asiyah, Pak? Asiyah istrinya siapa? Istrinya Fir'aun. Asiyah itu ngelihat siapa? Ngelihat Fir'aun dan yang lainnya itu sendiri, ya, dalam keadaan disiksa, dan itu termasuk keluarganya. Kira-kira Asiyah ini sedih nggak, Pak? Nih, Asiyah di surga, Pak. Ntar kita juga kalau subhanallah kalau kita di surga ngelihat saudara-saudara kita yang apa? Yang dimasukkan ke dalam neraka kalau dia kafir, apakah kita sedih juga? Seperti Asiyah, sedih nggak, Pak? Nih, siapa yang bisa jawab nih, Pak? Sedih nggak kalau kita ngelihat apa? Saudara kita misalnya apa? Dimasukkan ke dalam neraka, atau dia dalam keadaan apa? Kafir, kemudian dimasukkan ke dalam neraka seperti Asiyah ini, gimana, Pak? Tidak sedih, Pak. Karena kenapa? Di surga itu nggak ada kesedihan. Semuanya apa? Semuanya senang. Nggak ada kesedihan di dalam apa? Di dalam surga. Ya. Yang ada kesedihan itu di mana, Pak? Di dunia. Kalau sudah di surga itu nggak ada apa? Nggak ada kesedihan. Ya, nggak ada kesedihan. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk menunaikan apa? Salat. Artinya apa? Diberikan perintah untuk apa? Salat. Berapa kali, Pak, yang pertama kali? 50. Kalau seandainya kita diperintahkan 50 apa? Kali salat, kira-kira waktunya gimana, Pak? Subhanallah. Sulit sekali kayaknya ya. Akhirnya apa? Ketika dia turun ketemu dengan Nabi Musa. Ya, ketemu dengan Nabi Musa. Dan subhanallah, ya, apa yang terjadi, Pak? Kata Nabi Musa, ya, umat saya aja orangnya apa? Besar-besar. Tahu nggak? Ya, Musa dengan Adam ini, ya, agak jauh juga. Kalau kita lihat Adam itu berapa tingginya, Pak? Adam? Sudah kita sebutkan sebelumnya. Sekitar 27 meter. Gimana 27 meter, Pak? Ini berapa meter? Berarti setengahnya itu kalau kita bandingkan, berarti apa? Kalau setengah dari 27 meter berapa meter? Berapa? 14 meter. 14 meter ya. Berarti kalau 14 meter, kita sekarang berapa meter paling tertinggi? Paling tinggi itu 2 meter. Subhanallah. Ya. Paling tinggi apa? 2 meter. Kata Nabi Musa, minta lagi kepada Tuhanmu. Ya, untuk apa? Untuk dikurangi lagi. Makanya, ya, Allah Subhanahu wa taala apa? Berbicara dengan siapa? Berbicara dengan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, dan ada 2 nabi yang dikatakan oleh para ulama yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain kecuali 2 ini. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua nabi siapa? Musa alaihissalatu wassalam, yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia naik lagi. Pas naik lagi, ya, dikurangi lagi. Kata Nabi Musa, ya, pas dia lagi turun, dia bilang apa? Ini akan berat bagi apa? Bagi umatmu, katanya. Kalau kurang dari itu lebih berat lagi. Akhirnya suruh naik lagi sampai terakhir itu apa?
diperintahkan hanya 5 apa? 5 waktu. Dan pas diperintahkan 5 waktu itu balik lagi diperintah dia ketemu dengan siapa? Ketemu dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam lagi, dibilang apa? Ya, suruh balik lagi. Karena kenapa? Ya, 5 waktu ini aja apa? Aja sulit katanya. Gimana yang lain katanya? Akan tetapi Rasul kita sallallahu alaihi wasallam apa? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malu untuk balik lagi, ya, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan oleh para ulama, kenapa ya perintah solat ini tidak seperti perintah-perintah yang lain, Pak? Contohnya dalam masalah apa? Jihad, dalam masalah zakat, perintahnya di mana, Pak? Melalui Jibril, ya kan? Langsung apa? Langsung dititah. Tapi kok solat ini langsung ke Sidratul Muntaha, ke atas sana, ya? Ini hikmahnya kata para ulama, sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis, al-ahdu bainal abdi wa bainallah as-salat. Faman tarakaha faqad kafar, kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala dan hamba, ya, adalah apa? Adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia jatuh kepada apa? Kekufuran. Ya, jatuh kepada apa? Kekufuran. Makanya subhanallah, yang pertama kali dihisab di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Permasalahan salat ini. Makanya wajar para ulama mengatakan bahwasanya salat ini penting sekali. Ya, sampai-sampai kata para ulama, tidak ada rukhsah dalam salat adanya azimah. Apa itu azimah, Pak? Gimana pun keadaannya, kita nggak boleh ninggalin. Gimana pun keadaannya, kita nggak boleh ninggalin sholat ini. Contohnya, bapak-bapak, mungkin dalam keadaan sakit. Kira-kira, ya, kalau dalam keadaan sakit, sholatnya pre nggak, Pak? Nggak ada istilah sholat itu pre. Kalau kata Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dalam keadaan sakit, kalau kalian nggak bisa berdiri, gimana, Pak? Duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Ya, kalau nggak bisa berbaring, dengan apa? Dengan isyarat. Kalau nggak bisa dengan isyarat, dengan hati. Kalau nggak bisa dengan hati, bapak-bapak yang nyolatin. Ya. Sudah pasti itu. Namanya sholat ini. Sampai-sampai apa? Orang dalam keadaan musafir. Ya, dalam keadaan musafir, itu tetap diwajibkan apa? Diwajibkan sholat. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya keagungan sholat itu, ya, tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada apa? Daripada yang lainnya. Makanya subhanallah, salat ini sangat apa? Sangat penting sekali. Kemudian, ya, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan apa? Ya, titah salat ini, beliau turun dan sempat apa? Turunnya itu dekat Baitul Maqdis. Ya, dekat Baitul Maqdis. Kemudian ternyata di dekat Baitul Maqdis itu ada sekelompok, ya, kafilah Quraisy yang kehilangan onta. Yang kehilangan onta, Pak. Dan apa? Dia berusaha mencari onta itu, Pak. Pas dia berusaha mencari onta, ternyata apa? Ada, ya, suara dari langit. Siapa itu? Suaranya Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, onta kamu itu di sana. Ya, onta kamu apa? Itu di sana. Akhirnya apa? Akhirnya, ya, orang-orang Quraisy itu pun mendatangi apa? Mendatangi tempat itu, Pak. Sehingga menemukan apa? Menemukan ontanya. Dan ini akan jadi apa? Jadi dalil entar ke orang-orang Quraisy bahwasanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pergi apa? Isra Mi'raj betul-betul. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sempat turun, dalam riwayat itu bahwasanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tempat turun, kemudian, ya, di situ ada panci yang berisi air, sempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum. Ya. Nah, setelah apa namanya itu kafilah ini menemukan apa? Menemukan ontanya, dan mereka itu pada balik, ternyata mereka melihat apa? Melihat pancinya sudah apa? Ada yang apa? Melihat pancinya lagi setengah airnya. Artinya ada yang apa? Ada yang minum. Padahal pada waktu itu dikisahkan bahwasanya apa? Ya, tidak ada yang diam di apa? Di kemah itu sendiri. Semua orang nyari onta. Ya. Padahal apa? Tidak ada. Akhirnya subhanallah, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam baliklah beliau ke Mekah. Setelah di Mekah, subhanallah, beliau itu apa? Dekat Ka'bah termenung.
Ya, dengan kejadian yang subhanallah yang kita katakan bahwasanya apa? Khariqul adah. Ini betul-betul apa? Di luar apa? Kebiasaan manusia. Dan dia juga berpikir Rasul kita sallallahu alaihi wasallam kejadian-kejadian yang apa? Spektakuler ini. Ya. Yang mungkin orang apa? Kita katakan bahwasanya enggak mungkin terjadi. Ketika itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam apa? Rasul kita sallallahu alaihi wasallam duduk dekat Ka'bah ya, sambil berpikir ya, kejadian-kejadian itu, datanglah siapa? Abu Jahal. Nah, ini di mana-mana datang lagi dari awal apa? Perjanjian apa? Pemboikotan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang datang? Dia juga memang. Makanya wajar dikatakan Fir'aun hazil ummah. Bahwasanya dia adalah apa? Fir'aun umat ini. Abu Jahal datang lagi, Pak. Pas datang ngelihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi apa? Lagi suntuk seperti itu, ya. Kemudian kata Abu Jahal, ya, wahai Muhammad, kenapa kamu apa? Dalam keadaan suntuk seperti itu? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maukah aku ceritakan kejadian yang tadi malam? Akhirnya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya beliau itu apa? Ya, dari Mekah menuju apa? Menuju Palestina, kemudian naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Ya, diceritakan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada Abu Jahal pada waktu itu, ya. Sehingga apa yang terjadi Bapak-bapak? Ya, kata Abu Jahal, ini kata Abu Jahal, Pak. Kalau memang seperti itu, ya, bolehkah saya ya menceritakan, artinya apa? Memanggil orang-orang Quraisy ini untuk berkumpul semua di depan kamu, kata siapa? Abu Jahal. Maksudnya Abu Jahal itu apa? Ingin mempermalukan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa? Kejadian ini enggak mungkin masuk akal. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, coba kumpulkan. Akhirnya apa? Abu Jahal ini ya mengatakan bahwasanya apa? Wahai Quraisy, berkumpul, Muhammad mau menceritakan sesuatu. Muhammad apa? Mau menceritakan sesuatu. Katanya siapa? Katanya Abu Jahal. Dia pingin bahwasanya apa? Pingin ya orang-orang itu enggak akan percaya sama siapa? Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Memang Abu Jahal ini memang niatnya apa? Beda. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan tunggangan, artinya apa? Cerita ini ya dari wasilahnya siapa? Wasilahnya Abu Jahal ya, supaya orang-orang Quraisy itu pun tahu. Padahal niatnya Abu Jahal lain, tapi niatnya Allah Subhanahu wa taala itu pun apa? Lain, Pak. Setelah terkumpul, kata orang-orang Quraisy, ini tumben ini. Tumben Abu Jahal ini katanya. Kenapa? Biasanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ini kata orang-orang Quraisy, kalau apa? Mau berbicara, dia yang paling menghalangi pertama kali. Kok sekarang ini tumben katanya? Tumben apa? Manggil untuk apa? Dengerin Muhammad ngomong katanya. Akhirnya ya datanglah semua apa? Orang-orang Quraisy pada waktu itu. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menerangkan secara apa? Secara detail kejadian-kejadian yang tadi malam, bahwasanya beliau dari apa? Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian apa? Naik ke langit ke Sidratul Muntaha, kemudian yang selanjutnya. Kata para ulama sirah, sampai-sampai ya, orang-orang muslim pada waktu itu, orang-orang yang beriman pada waktu itu, hampir mereka tidak percaya walaupun mereka masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang-orang kafir? Pasti mereka enggak percaya. Ya, karena gimana nih kalau kita katakan, kata mereka ini, kami jalan dari apa? Dari Masjidil Haram menuju apa? Menuju Masjidil Aqsa itu 3 hari. Hampir apa? 3 hari berjalan. Ya. Ini gimana ini satu malam nyampe sini, kemudian apa? Kemudian naik ke Sidratul Muntaha, enggak mungkin katanya. Ya. Hampir itu enggak ada yang percaya. Ya. Nah, untuk menghilangkan fitnah pada waktu itu, para sahabat ini solusinya gimana? Mereka itu mencari Abu Bakar. Subhanallah, nyari Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar pada waktu itu, ternyata beliau itu di luar Mekah. Ternyata Abu Bakar itu punya kebun di luar Mekah. Ya. Kemudian ada 2 riwayat di sini disebutkan oleh para ulama bahwasanya apa? Pertama,
Ya, orang-orang apa? Orang-orang Quraisy itu mendatangi siapa? Mendatangi Abu Bakar. Ya. Kemudian ya, di Abu Bakar diceritakan oleh orang-orang Quraisy ya, tentang apa? Kejadian Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kata Abu Bakar, apakah itu yang disebut yang apa namanya itu yang diceritakan oleh Rasul kita SAW, yang diceritakan oleh Muhammad? Ya, kata orang Quraisy. Saya langsung percaya. Kata orang-orang Quraisy, apakah kamu sudah gila wahai Abu Bakar? Gimana nih? Enggak mungkin masuk akal nih. Dari apa? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian sampai ke langit cuma apa? 1 malam doang. Enggak mungkin katanya. Kata Abu Bakar dan dicatat di dalam sejarah, ya. Pada waktu itu beliau mengatakan, bagaimana tidak? Itu sangat mudah bagi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jangankan itu, wahyu saja, kata siapa? Kata Abu Bakar, wahyu saja datang langsung ke rumahnya. Ya, datang langsung ke rumahnya, apalagi yang seperti itu lebih apa? Lebih masuk akal lagi, kata siapa? Kata Abu Bakar. Akhirnya orang-orang apa? Orang-orang Quraisy pun terdiam. Dan riwayat yang kedua, ya. Ketika orang-orang Quraisy itu apa? Tidak percaya terhadap hal itu. Kemudian Abu Bakar pada waktu itu datang. Kemudian diceritakan tentang keadaannya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Abu Bakar? Kata Abu Bakar, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Muhammad mengatakan bahwasanya di depan saya ada tembok, ya, ada tembok, subhanallah, yang warnanya itu warnanya hitam atau warnanya putih, katanya siapa? Abu Bakar. Kemudian apa? Nyata-nyata itu putih, ya, nyata-nyata itu putih. Kemudian apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu apa? Warnanya hitam. Ya, warnanya hitam. Kata Abu Bakar apa? Ya, saya akan percaya kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saya akan membohongi apa? Mata saya. Sampai segitunya Abu Bakar ini. Makanya wajar dikatakan apa? As-Siddiq, yaitu orang yang apa? Orang yang ya apa Pak? As-Siddiq itu terpercaya. Maksudnya subhanallah, betul-betul ya, Abu Bakar ini betul-betul apa? Betul-betul beliau itu subhanallah imannya kuat daripada yang lain. Makanya kalau ditimbang imannya Abu Bakar ini dengan imannya yang lainnya, maka apa? Imannya Abu Bakar ini lebih tinggi daripada siapa? Yang lainnya. Berarti iman-iman kita di sini nih, kalau ditimbang dengan imannya Abu Bakar, nggak ada apa? Nggak ada apa-apanya, Pak. Subhanallah, saking apa? Saking ya beliau ini ya betul-betul subah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Bakar mengatakan ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kamu ini baginda, kalau bahasa kita, kamu ini kan apa namanya itu baru sekali ke mana? Ke Baitul Maqdis, ya baru sekali ke Baitul Maqdis. Kami ini, kata Abu Bakar, untuk apa? Untuk meyakini orang-orang Quraisy, ya. Kami ini, kata Abu Bakar, ya, sudah sering kemana? Ke Baitul Maqdis. Ya. Sudah sering kemana? Ke Baitul Maqdis. Kemudian sebagian kami ini juga sudah sering ke sana. Ya. Tolong gambarkan kepada kami gimana apa Baitul Maqdis. Akhirnya Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan diriwayatkan oleh Ashabus Sunan juga tentang apa? Tentang kejadian ini. Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyipati ya, bagaimana apa? Bagaimana Masjid Baitul apa? Masjid Aqsa, kemudian berapa tiangnya, berapa jendelanya. Itu dia apa? Dikabarkan semua oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan diceritakan bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan seperti apa? Seperti ya video kalau bahasa kita ini tentang apa? Bagaimana bentuk-bentuk apa? Baitul Maqdis. Kalau dulu mungkin Pak ya, belum ada apa? Elektronik kayak sekarang, mungkin apa? Kalau orang sekarang mungkin bisa aja ya, di foto-foto dia apa? Ngapal. Apa Pak? Oh, ini tiangnya berapa? Kemudian warnanya apa? Bisa saja kalau sekarang kan, karena pakai apa? Pakai foto dan yang lainnya. Zaman dulu nggak ada foto, nggak ada apa, ya.
Akhirnya apa? Diceritakan sampai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apa? Orang-orang Quraisy ini masih belum percaya, Pak. Satu lagi untuk menguatkan apa? Bahwasanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah apa? Pernah berjalan dari apa? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya. Kisah yang kita sebutkan tadi, ya, bahwasanya kata Rasulullah SAW akan datang berapa hari lagi, ya, kafilah Quraisy, itu yang tadi Pak, kafilah Quraisy yang ontanya hilang, ya, dan ternyata yang akan datang pertama kali onta yang dibungkus kepalanya, ya, karena luka menggunakan kain merah akan datang, ya, dan apa? Dan dia sempat kehilangan apa? Kehilangan onta. Ya. Dia sempat kehilangan onta. Kemudian apa? Ada suara dari langit. Ya, ada suara dari langit. Kemudian dia menemukan onta. Kemudian apa Pak? Ya. Kemudian ada panci yang berisi air. Kemudian airnya apa? Airnya berkurang. Ya. Coba tanyakan tar. Akhirnya orang-orang Quraisy ini pun nunggu Pak. Nunggu sampai berapa hari, ya. Ternyata apa? Ternyata kafilah ini, yang kafilah dari Syam ini, artinya kafilah dari dari Syam ini pun apa? Datang. Dan ternyata betul, Pak. Ya. Yang paling pertama itu adalah onta yang apa? Kepalanya apa? Diikat menggunakan apa? Kain merah yang sudah apa? Yang lagi apa? Yang lagi kena juruh, kalau bahasa kita luka, ya. Kemudian, ya, setelah itu orang-orang Quraisy pun mendatanginya dan mereka mengatakan, ya, bahwasanya apa? Gimana cerita kalian di sana? Kemudian diceritakan bahwasanya apa? Apakah kalian kehilangan onta? Betul, kami kehilangan onta. Kemudian apakah air itu yang panci kalian itu berkurang airnya? Diceritakan betul seperti itu. Kemudian dari kafilah ini bertanya balik kepada orang-orang Quraisy, dari mana kalian tahu? Katanya. Dari mana apa? Kalian tahu? Kata orang-orang Quraisy ini mengatakan apa? Kami mendapat kabar dari siapa? Dari Muhammad, katanya. Ternyata subhanallah, dari kejadian ini apa yang terjadi? Tetap Quraisy nggak mau apa? Nggak mau beriman, Pak. Memang dasarnya dari awal memang apa? Mereka nggak mau apa? Nggak mau beriman. Ya, memang dasarnya apa? Dia nggak mau beriman, memang seperti itu. Kemudian insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita karena ada pembahasan yang baru, ya, yang berkaitan dengan mukjizat Nabi kita Muhammad SAW, ya, untuk meyakinkan Quraisy, dan ini terjadi setelah apa? Setelah Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW, yaitu termasuk mukjizat Rasul kita SAW terbelahnya apa? Dua terbelahnya bulan menjadi apa? Menjadi dua. Ya. Kemudian ada kisah-kisah tersendiri tentang mukjizat Nabi kita Muhammad SAW, dan insya Allah kita akan kisahkan, ya, pada pertemuan selanjutnya insya Allah, ya. Kita tutup pembahasan kita dengan surah Kafaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.